Selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik jika kita memandangnya dengan baik juga. Supaya hari ini kita pandang dengan baik, mari melihatnya dengan kacamata firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Selasa 22 Maret 2022 tertulis di 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ainunga mengulahi tubuhamu, dada sian boni na olo base-basean, sian nama noktong do. Binahen ni hata na mangulu jalan namiani, nasian debata. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang pedagang bersama anaknya yang berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang. Tampaknya mereka kelelahan sehabis berdagang di kota. Dengan menggelarkan selembar tikar, duduklah mereka di bawah pohon yang begitu besar. Angin semilir membuat sang pedagang mengantuk. Namun tidak demikian dengan anaknya yang masih belia. Di tengah ngantuk ayahnya, anaknya berkata, "Ayah, aku ingin bertanya, kapan aku besar ayah? Kapan aku bisa kuat seperti ayah dan bisa membawa dagangan kita ke kota? Sepertinya aku tak akan bisa besar. Tubuhku ramping seperti ibu, berbeda dengan ayah yang tegap dan berbadan besar. Kupikir aku tak akan sanggup memikul dagangan kita jika aku tetap seperti ini." Sang ayah menjawab dengan mengambil sebuah benih dan meletakkan di telapak tangannya. Benda itu terlihat seperti kacang yang kecil dengan ukuran yang tak sebanding dengan telapak tangan pedagang yang begitu kelihatan besar. Kemudian ia pun mulai berbicara, "Nak, jangan pernah malu dengan tubuhmu yang kecil. Pandanglah pohon besar tempat kita berteduh ini. Tahukah kamu, batangnya yang kokoh ini dulu berasal dari benih yang sekecil ini. Dahan ranting dan daunnya juga berasal dari benih yang ayah pegang ini. Akar-akarnya yang tampak menonjol juga dari benih ini. Dan kalau kamu menggali tanah ini, ketahuilah salur-salur akarnya yang menerobos tanah juga berasal dari benih yang kecil ini. Ketahuilah anakku, benih ini menyimpan segalanya. Benih ini menyimpan batang yang kokoh, dahan yang rindang, daun yang lebar, juga akar-akar yang kuat. Dan untuk menjadi sebesar pohon ini, ia hanya membutuhkan tanah, angin, air, dan cahaya matahari yang cukup. Namun, jangan lupakan waktu yang membuatnya terus bertumbuh. Seperti halnya benih tanaman, seperti itu pula lah firman Tuhan bekerja. Ada kuasa mukjizat di dalamnya. Ada banyak berkat dan janji Tuhan yang siap bertumbuh subur berlipat-lipat lewat benih firman yang mulai kita tanam dari sekarang. Petrus dengan jelas mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali bukanlah dengan sembarangan benih, tapi dari benih yang kekal, yaitu dari firman Tuhan. Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan itulah yang melahirbarukan kita. Jika firman Tuhan tidak melahirbarukan kita, kita tidak akan mengenal Yesus dengan tepat. Seharusnya hidup orang percaya dengan firman adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Firman Tuhan harus memimpin hidup, hati, keluarga, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Spirit ini sudah banyak hilang di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Bahwa firman Tuhan harus menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa, yang penuh dengan pengajaran yang membawa kita semakin hari hidup semakin jauh dari hidup yang diinginkan Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi sentral di dalam hidup kita. Firman Tuhan harus mengontrol, menguasai, dan memimpin kehidupan kita.
Bagaimana firman bisa mengendalikan dan memimpin kita jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Oleh karena itu, jadilah pembaca firman Tuhan sebagai kebutuhan pokok kita. Firman Tuhan harus menjadi sentral dalam hidup kita. Hidup manusia tanpa firman Tuhan, hidupnya seperti rumput dan bunga yang kering. Hanya sebentar saja keindahannya, kemudian hidupnya tidak ada harganya. Firman yang kita tanam saat ini mungkin belum terlihat sebagai sesuatu yang nyata, tetapi benih itu akan terus bertumbuh dan berbuah jika kita menjaganya dengan baik dalam diri kita. Firman Allah itu hidup dan berkuasa, juga kekal sifatnya. Ketika kita membaca firman dan merenungkannya, kita bukan hanya sekedar membaca, melainkan kita seperti sedang menanam benih-benih di dalam hidup kita. Benih perlindungan, benih keselamatan, benih kemakmuran, benih kesehatan, benih kemenangan, dan sebagainya dalam kehidupan kita ini. Semua itu siap untuk berbuah berlipat kali ganda jika kita mulai menaburnya di tanah yang baik, yaitu hidup kita dan hati kita yang telah percaya kepada Dia. Dan percayalah, semua benih itu siap untuk menjadi berkat dalam segala segi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan firman-Mu menjadi benih dalam hati kami yang akan menumbuhkan iman kami, yang akan menyertai kami dalam hidup kami yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah hati yang setia bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan berilah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan firman kami, agar kami mampu memahami firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah benih firman Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Tetaplah semangat menjalani hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.